Halo, kembali lagi dengan saya teman-teman, Yandir Salahuddin. Saya mahasiswa AMIK CBI Citra Buana Indonesia. Kita lanjut lagi di judul selanjutnya, yaitu adalah arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan e-commerce. Arsitektur bisnis dalam teknologi dan pengembangan e-commerce itu di suatu perusahaan harus diimbangi dengan perkembangan teknologi informasi, harus sejalan juga dengan strategi bisnis di perusahaan. Sejalan dalam arti kata bahwa dalam tataran strategis, aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi, semacam e-commerce itu harus berada dalam arsitektur bisnis perusahaan seperti itu. Jadi kadang perusahaan punya arsitektur yang sudah jadi, di mana itu diterapkan di di kompronya atau di company profile-nya mereka. Tapi teknologinya ini tidak bisa menyeimbangkan, bisa jadi teknologinya kuno atau terlalu kecanggihan sehingga admin atau yang mengoperasikan tersebut itu tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti itu, perkembangan teknologinya sendiri. Nah, jadi untuk sebuah perusahaan berskala kecil itu sebetulnya arsitektur bisnis yang ada sangatlah sederhana gitu, sehingga tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahaminya. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang berskala menengah sampai besar, semakin bertambah tinggi sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Itu adalah sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berkembang dan berubah seperti itu. Jadi e-commerce di sini ada e-commerce business strategy. Dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah ya teman-teman. Jadi dari Vince dari General Motors itu mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral atau outside the box gitu. Jadi pikiran-pikiran yang tidak terduga untuk dapat memenuhi karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce seperti itu. Saya nanti bakal share untuk dokumen e-booknya ini per bab ya, mungkin per bab, per tema, sehingga teman-teman bisa mempelajari apa yang saya presentasikan di sini. Teman-teman bisa buka per judul seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada komponen based application yang dimana menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis, modul aplikasi yang diperlukan untuk membangun model bisnis tersebut. Ada beberapa contoh bisnis yang kerap diperlakukan atau diimplementasikan sebuah e-commerce. Ada beberapa, nanti saya sebutkan. Yang pertama adalah modul aplikasi untuk menerima pesanan order dari pelanggan, modul aplikasi untuk melakukan otorisasi kartu kredit sebagai alat pembayaran produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, metode ini biasanya di e-commerce sendiri atau marketplace ya. Ada beberapa metode yang saat ini mulai berkembang ya, mulai dari OVO, Kredivo, Akulaku, terus BCA, bank-bank konvensional ada, dan yang tidak kalah menariknya itu adalah dompet elektronik gitu, mulai dari kartu kredit serta OVO dan Kredivo seperti itu. Yang ketiga adalah modul aplikasi untuk mencari data atau informasi yang ada di dalam katalog produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Yang selanjutnya modul aplikasi untuk menghubungkan suatu sistem aplikasi dengan sistem-sistem lainnya. Yang selanjutnya modul aplikasi untuk melakukan tanya jawab secara interaktif dengan konsumen. Dan yang terakhir modul aplikasi untuk mencatat keluhan pelanggan. Nah, di sini kenapa ada modul aplikasi untuk mencatat keluhan pelanggan? Saya rasa ini sangat penting karena ketika ada customer yang tidak sesuai dengan harapannya, mulai dari cara menanggapinya, menyikapinya, itu adalah komen yang membangun untuk organisasi atau perusahaan, sehingga kita tahu kelemahan kita itu ada di sisi mana. Mulai dari customer A tidak bisa melakukan atau tidak bisa menyelesaikan permasalahan saya. Itu adalah kritik yang membangun dan bisa menjadi evaluasi untuk organisasi seperti itu. What a wonderful world.